akhirnya tekanan gas ngumpul di sini, untungnya nggak sempat meledak ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang CO2DIY, ragi dan gula yang dulu udah pernah kita bahas. Sekarang aku mau ngejelasin dari awal pembuatan. Nah, untuk takaran gula CO2DIY ini menggunakan satu botol 250 gram gula, kemudian satu saset agar-agar satelit atau merek apapun. Pokoknya yang basicnya itu bisa ngebuat agar-agar ataupun membuat jelly itu bisa, mau merek Nutrijel dan teman-temannya lah ya. Yang penting di dalamnya itu terkandung gelatin yang dapat memadatkan cairan. Untuk pembuatannya kalian bisa rebus menggunakan air. Pokoknya nanti hasilnya kurang lebih setengah dari botol yang kalian pakai. Jadi sampai mendidih direbusnya, kemudian ketika sudah mulai dingin kalian bisa masukkan ke dalam botol. Jangan dalam posisi panas kalian masukkan ya, ntar bakalan lunyut kalau bahasa sini. Entah kalau bahasa kalian kayak gimana. Jadi tunggu sampai agak dingin dulu baru masukkan ke dalam botol. Tapi aku bisa ngasih saran ke kalian, kalau misalnya kalian membuat, mending kalian sediakan 4 botol kayak gini, 4 botol soda. Itu kalian siapkan 4, jadi bisa buat stok selanjutnya. Nah, untuk takarannya kalian bisa gunakan 1 kg gula, terus 1 saset agar-agar tadi juga nggak masalah, tetap bisa. Cuman dia agar-agarnya nggak terlalu padat, cuman nggak berpengaruh ya. Jadi bisa kalian bikin 4 botol buat stok seperti yang biasa aku lakukan. Aku sekali bikin itu 4 botol kayak gini, kemudian aku diamin di dalam freezer. Jadi ketika sudah waktunya ganti, nggak perlu repot-repot lagi kita ngeracik ya. Jadi tinggal refill, isi ragi dan soda, selesai, tinggal tunggu. Nah, kemudian untuk takaran raginya itu kurang lebih 8 gram untuk ukuran 30 cm kayak gini, seperti yang aku pakai di sini. Kalau untuk ukuran 1 meter, nah di sini aku gunakan 1 saset. Tapi di sini aku nggak menggunakan 1 botol ya, aku gunakan 2 botol. Jadi di bagian kanan dan kiri sini aku gunakan juga. Nih bisa kalian lihat. Nah di sini aku juga pakai 1 botol lagi. New CO2 gel dari Aqua Realistic. Jadi nggak cuma 1 botol ya untuk ukuran 1 meter, jadi aku bikin 2. Nah, untuk takaran sodanya juga sama, menggunakan 8 gram. Sebenarnya takaran berapapun ataupun kalian nggak gunakan soda juga nggak masalah, dia tetap bereaksi, cuman agak lambat. Jadi kalau mau lebih cepat reaksi terjadi, kalian bisa gunakan soda tersebut. Tapi di dalam paket yang CO2DIY new version yang aku buat itu sudah include dengan ragi dan sodanya juga. Jadi ada 2 saset, bisa kalian bikin untuk 2 kali pembuatan. Nah, untuk melarutkan ragi dan sodanya harus kalian gunakan air hangat ya. Jadi jangan gunakan air dingin. Menggunakan air dingin sebenarnya tetap bisa, cuman lama banget memicu aktif si raginya tadi. Jadi kalau kalian gunakan air hangat bisa lebih cepat reaksi terjadi. Kalau untuk meracik ragi dan sodanya, aku nggak menggunakan di dalam botol sini. Aku pasti gunakan di botol luar ya. Jadi nggak aku bikin di situ, aku gabung di botol luar dulu ragi dan sodanya, kemudian aku kocok-kocok sampai terlarut. Baru aku masukkan ke dalam botol si agar-agarnya tadi. Hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian menggunakan CO2 New yang dari aku ya, yang aku jual di Tokopedia, itu bagian leher botol wajib kalian gunakan seal tip. Seal tip yang kayak gini yang biasa buat pipa, itu wajib kalian pakai. Mengantisipasi kalau misalnya dia kurang rapet aja, jadi biar lebih ekstra. Sebenarnya bisa, cuman ketika tekanannya berlebih bisa aja longgar jadi kebuka dan rembes gasnya keluar dari sini.
Nah, terus yang harus kalian perhatikan lagi, ketika reaksi pertama terjadi, itu biasanya mengeluarkan gelembung dari hasil reaksi ya. Itu takutnya masuk ke bagian selang. Tapi sekarang check valve di paket pembelianku itu udah aku tiadakan. Jadi nggak aku pakai check valve lagi, langsung ke bubble counter seperti yang ada di samping ini. Jadi pengalamanku kemarin itu sempat ketika nggak aku perhatikan racikannya, hasil reaksinya tadi buih ataupun gelembungnya tadi masuk ke bagian check valve, dan di bagian check valve-nya mampet. Akhirnya tekanan gas ngumpul di sini, untungnya nggak sempat meledak ya. Jadi sudah sempat aku lepas duluan, gas aku keluarin, dan langsung aku bikin jalur aja ke situ, ke bubble counternya. Ini masih model yang lama, dan ini juga aku perhatikan terus dari awal racik. Jadi ketika gelembung naik ke atas ataupun hasil reaksi yang buih-buih tadi, ketika muncul dan mau naik ke bagian atas, itu tinggal kalian hentak-hentakan aja, nanti gelembung reaksinya tadi bakalan turun. Nah terus sebelum kalian masukkan ragi dan soda, itu bisa kalian tusuk dulu bagian agar-agarnya ya, di bagian tengah atau di samping bebas. Yang penting ketika reaksi terjadi dan tekanan penuh, tekanannya turun ke bawah, takutnya ngangkat si agar-agar dan naik ke bagian atas. Sebenarnya ini sudah aku jelasin dari video yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya itu udah aku kasih tahu. Jadi kalau mau kalian hancurkan pun agar-agarnya nggak masalah, kalian pencet-pencet sampai terbelah pun juga nggak masalah. Yang penting mengantisipasi si agar-agar tadi nggak naik ke sini. Nah untuk masa awet pakainya, awet banget sih ini sebenarnya daripada menggunakan citron dan soda. Jadi kendala awal citron dan soda selain mahal juga agak ribet buat nyetel keluaran gasnya ya, karena butuh keran. Nah untuk CO2DY sendiri yang ragi dan gula itu nggak boleh menggunakan keran, karena reaksinya yang bersifat terus menerus, si ragi memakan gula. Jadi jangan pernah kalian gunakan keran, takutnya meledak ntar malah. Terus cara ngisi bubble counter yang biasa aku buat, ataupun kalian mau bikin sendiri juga nggak masalah. Itu tinggal kalian masukin ke dalam air aja sebenarnya, terus airnya bakalan masuk sendiri ke dalam si bubble counter tersebut, hanya menggunakan tekanan yang ada di dalam air ya. Nah kayak ini sudah terisi. Ketika kalian mau masang ke selangnya ke bubble counter ke selang yang ada di CO2 yang kalian rakit, karena nggak menggunakan cepet, secara nggak langsung ini air bakalan masuk ke dalam selang ke bagian bawah ya, karena gravitasi. Jadi kalian bisa akalin si selangnya tersebut yang bagian bawah itu bisa kalian lipat dulu sambil menunggu gas juga kan terkumpul di bagian botol CO2. Itu baru kalian pasang si bubble counternya. Kalau aku sih kayak gitu caranya, jadi lebih gampang lah. Nah biasanya juga ketika racikan sudah selesai, sambil menunggu reaksi, si diffusernya itu sudah aku pasang, tapi nggak aku masukkan dulu ke dalam tank. Jadi aku biarin aja dulu di luar. Takutnya juga ketika ditinggal reaksinya berlebih dan berakibat fatal untuk fauna yang ada di dalam tank. Kalau untuk tanaman sih nggak masalah, malah lebih bagus. Cuman pH swing itu berbahaya buat si fauna yang ada di dalam. Jadi ketika kita sudah bisa mantau, baru bisa dipasang si diffusernya, nanti reaksi bakalan terjadi. Nah untuk diffuser sendiri yang paket pembelian yang aku jual itu sudah aku perbaharui bentuknya, udah aku update juga dari kemarin. Kalau kalian yang udah belanja, kalian sudah pasti tahu bentuknya kayak gimana, simple aja kayak gini. Terus ya kayaknya itu aja sih tutorial kali ini, lebih ke sharing cara penggunaan dan pemakaiannya. Untuk masa ketahanan seperti yang kalian tahu, tank ini kurang lebih sudah hampir 1 bulan, tepatnya di 27 hari. Jadi CO2 ini pun umurnya kurang lebih jadinya 6 hari, karena waktu awal dibikin 1 hari kemudian baru aku buatkan si CO2 nya. Nanti kalian bisa lihat, aku coba rekamin nanti di bagian bawah itu CO2 nya. Terus yang ini seperti yang kalian lihat, tekanannya masih stabil keluar, bagus banget. Buat tank ini pasti mencukupi banget. Umurnya kurang lebih udah 7 hari. Nah ini sudah 7 hari. Sebenarnya si diffuser ini ada aku pasang di bagian outlet sump filter ya. Jadi lebih bagus saja, karena gelembungnya tadi bakalan disedot oleh mesin dan didorong lagi keluar masuk ke dalam tank. Jadi sebagai reaktor jatuhnya. Jadi bagus banget kalau kalian punya, kalau kalian pakai sump filter, kalian bisa masukin diffuser di bagian output ya, di output bukan di input.
Harusnya ini bisa bertahan sampai kurang lebih paling cepat itu 25 hari. Jadi ini tuh ngebantu banget buat kalian yang low budget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita bikin aquascape tanpa CO2. Sebenarnya tuh nggak ada alasan, karena ini bisa ngebantu banget, karena awet banget, karena aku sudah ngebuktiin sendiri. Jadi kenapa aku juga bikin produknya, karena ini udah kebukti bagus banget sih buat kalian para pemula. Untuk kendala, nah aku jelasin sedikit ya. Untuk kendala, biasanya di awal reaksi, sekitar 1 hari kemudian sesudah reaksi terjadi, di bagian di pusar itu keluar biofoam ataupun lendir warna putih ya. Itu sebenarnya nggak masalah, tinggal kalian bersihkan aja, kemudian kalian pasang lagi. Tapi biasanya biofilm tersebut bakalan keluar sampai 3 kali kurang lebih. Sepengalaman aku selama ini menggunakan CO2DI ragi gula, dia 3 kali keluar. Ketika sudah dibersihkan dia bakalan aman, dan akhirnya nggak bakalan keluar lagi. Jadi kayak ginilah, tekanannya stabil, penggunaan nggak rewel, nggak perlu nyetel keran. Jadi cocok banget buat pemula lah jatuhnya. Kalau kalian mau gunakan di tank besar, kalian bisa gunakan 2 botol. Kalau misalnya kalian gunakan yang ukuran 60 cm, kalian kali 2 aja ininya, takarannya, raginya bisa kalian gunakan 1 saset lebih, kurang lebih 16 gram 16 gram. Sodanya juga sama, tapi kalau bisa kalian gunakan botol yang lebih besar. Jadi gulanya gunakan setengah kilo atau 500 gram, itu bisa untuk ukuran 60 cm. Nah mungkin itu aja. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, siapa tahu juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan tonton juga video-videoku yang lain ya, dan subscribe. Bye.